Alhamdulillah kita diberikan kesehatan peluang waktu untuk menjalankan agenda rutin mengenai hasil praktek kesehatan. Hari ini ada dua mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil PKI-nya. Yang satu mahasiswa nama Korban Yunus, pemimpinnya Pak Sugiarto yang hadir hadirannya. Kemudian Presiden Haji Yang Kurbo, pemimpinnya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji hadirannya. Dan tentunya harapan saya juga nanti yang menyampaikan hal-hal yang barangkali di kampung tidak ada. Hasil PKI ini ada sesuatu yang baru untuk mahasiswa dan bangsa. Disampaikan dari Pak bahwa kita itu menginginkan dari suatu pekerjaan itu kita bisa lakukan dengan kualitas yang semakin baik. Kenapa? Karena memang kedepannya itu di dalam setiap pekerjaan yang harus seperti itu, pekerjaan itu tidak hanya dikerjakan secara asal saja, karena pokoknya syaratnya terpenuhi ya sudah. Nah, mungkin kedepannya ada beberapa keuntungan dari satu kegiatan PKN, kita juga bisa publikasi yang nanti dilakukan oleh dengan rekaman dokumentasinya yang bisa diupload di YouTube pada satu seminar ataupun ujian tugas akhir. Misalnya Anda nantinya tidak kaget ya, karena selama ini di dalam metode di kelas mengikuti mata kuliah, ujian tugas dan lain sebagainya Anda masih tergantung dengan teman kalau tidak. Tapi sekarang Anda tampil sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Terus yang ketiga, juga akan mendorong mahasiswa semakin serius di dalam melakukan praktek ujian. Kenapa? Karena kalau tidak serius, ya otomatis mau presentasi itu bingung. Nah, dari ini, itu nanti seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin Dr. Dina ataupun nanti, bahwa harus disusun menjadi format PKMAI. Ya. Saya pikir itu bukan pekerjaan yang sulit, hanya mikir saja dari materi laporan ataupun dari materi presentasi. Ya. Sehingga itu pun juga Anda punya hak, juga punya kewajiban untuk mempublikasikan. Dan tidak ada salahnya kalau itu nanti masuk ke dalam pengusulan PKMAI. Terus keuntungan yang selanjutnya adalah Anda juga punya kewajiban terkait SKP ini. Jadi harus bisa mencantumkan apa prestasi tambahan, terutama di bidang karya ilmiah yang sudah pernah dibuat. Nah, hal itu berdua dan satu orang yang telah kata yang lain sama tadi mengenai masalah yang akan disajikan oleh Pertama ini sebelumnya mengenai perawatan digital kreatif pemerintah. Jadi kemarin sebelum hari ini dimulai konsultasi saya mengenai presentasi ini. Ini saya arahkan ini nampaknya secara teori, tapi saya harapkan untuk membawa hasil dalam aplikasi sana, terutama secara teknis. Ini dilihat di kalau ya, mungkin ada nama yang lain atau ini sama gua. Ini sudah perawatan yang tinggi, kualitas listrik yang baik. Yang kedua dia tidak daya mampu optimum. Yang ketiga tingkat keamanan yang tinggi. Keempat peningkatan yang melakukan pengecekan kajian
Jadi untuk mereka yang membantu waktu perawatan ini. Delapan unit, tiga unit kan beda. Sementara itu periode 6 hujan itu gimana ya? Apakah diberlaku sama atau gimana data-data teknisnya di sana itu? Kamu dapat nggak data teknisnya? Nah itu tadi harian itu kira-kira apa yang harus dirawat gitu loh. Itu kalau harian gitu itu apa? Cek oli. Nah itu kalau pengharian itu ini bulan ini itu untuk jauh coba Anda tahu ya kan? Kalau harian itu pengecekan oli, terus apa? Rawat mesin melap, terus kalau mingguan itu biasanya itu apa ya? Kasus, pemeriksaan kasus. Haji Pak Foto yang menjelaskan untuk persiapan diri. Jika koordinator dan silakan Bapak Widiasa. Bapak Widiasa. Selamat pagi. Selamat pagi, para kawan-kawan dosen dan hadir pada seminar PKN pagi hari ini dan para mahasiswa yang saya cintai. Baik, pada pagi ini kita akan sharing bersama-sama dalam hal ini saudara Ferdinand Hari Prakoso yang baru saja kembali setelah melaksanakan PKN di sebuah proyek KM di bawah dari PT Anugerah Pemilu Mata Hari Pemilu. Ini namanya proyek konstruksi saudara Ferdinand. Mari kita dengarkan apabila ada tanggapan atau pertanyaan atau masukan yang baik untuk kontribusi untuk membangun PKN kita ke depan. Kami persilakan nanti respon dari para peserta atau saudara mahasiswa dan proses. Kita persilakan waktu untuk saudara Ferdinand membagikan informasi di PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta semua. Terhormat Bapak Rudi Wakil Menteri, selamat Pak Joko, Pak Rusdi, dan Pak Madu, serta rekan-rekan mahasiswa musik, melalui kesempatan perkara dari PT Anugerah Pemilu Terima. Yang sebelumnya sudah menjadi kerja kosong dalam kantor. Dikatakan PNG ini merupakan proyek dari proyek ini terdiri dari 5 divisi. Dari 5 divisi ini menghasilkan 27 anak perusahaan. Di proyek saya, di PT Anugerah Pemilu ini merupakan divisi keempat di bidang properti, di bangunan perkantoran dan hotel. Maka proyek ini proyek yang pertama kali dijalankan adalah proyek SPO dengan meninggal negara dan ambil. Di tempat saya praktek kerja ini, saya diberi materi terkait dengan aktivitas bangunan, yaitu suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk tercapainya suatu keamanan dan kenyamanan, keindahan dan keramaian. Modal-modal itu antara lain adalah pengenalan seperti arsitektur, struktur, kemudian mungkin, apa saja rancangan digital bangunan. Di bidang mekanika yang sama saja ada yaitu sanitasi, drenasi, dan pemipaan. Terdiri dari energi, air-kotor, STP, dan pemadam kebakaran. Kemudian ada TDD yaitu transformasi dalam gedung. Antara lain itu ada eskalator, elevator, dan listrik tinggi. Kemudian TUC, tata udara gedung, ventilasi, pemanasan, dan pengkondisian udara.
Ini beberapa skematik instalasi penyuplai yang saya lakukan. Ini hanya sekedar skematiknya, jadi tidak bisa yang direncanakan di gedung tersebut, yaitu dari air bersih tersebut. Itu jadi digunakan ada air bersih, air kotor yang dihasilkan dari hasil limbah manusia. Dan kemudian air tersebut, air kotor dan air tersebut dialihkan ke NCT. Kemudian apa yang ada di bawah lantai atau di basement itu, di basement juga dipasang selektif, yaitu ada fungsinya untuk mengalihkan air kotor, air bekas ini menuju ke NCT karena posisi NCT dan selektif ini berada di bawah. Sehingga untuk mentransfer ke atas ke NCT ini harus menggunakan pompa. Kemudian setelah di NCT ini di limbah tersebut diuraikan, kemudian diproses dan diberikan pompa menghasilkan air yang kiranya cukup panas untuk dibuang ke limbah. Untuk dialihkan ke room storage atau tempat penampungan air setelah pipa hidran, tapi memiliki dua pipa yang punya sama, jadi bisa menggunakan lebih dari satu pemadam kebakaran. SST itu apa? SST ini fire saving tank, yaitu tempat penampungan air yang digunakan untuk sistem pemadaman. Jadi hampir sama seperti water drone tank, tapi ini disekat gitu ya. Jadi penggunaannya di dalam tank itu adalah untuk air bersih dan cat, dan berikutnya yang biasanya diletakkan di atas atau di lantai. Ini yang bersama tidak hidran section. Jadi ini pompa ya, mohon maaf sebenarnya kalau tidak umpamakan. Sebenarnya bersama dari tempat penampungan air yang airnya bersumber dari PDAM. Dari PDAM, selama yang sendiri ini bentuknya seperti ini. Ini ada pipa, ini kartu, ini rus atau batang, ini pelampungnya. Jadi berikutnya seperti ini. Ini BCP atau branch control valve yang digunakan untuk mengatur. Ini ada sistem sprinkler atau fire sprinkler. Di sini ada pressure mengatur alat pengatur regulator tekanan. Sistemnya hampir sama, tapi beda. Jadi gini, kalau fire sprinkler itu biasanya seperti kerucut. Pressure dan AAV atau auto air ventilation sebenarnya untuk mengurangi tekanan yang berlebihan. Kemudian di depan di atas ini di atas terdapat tes atau tes kalau fungsinya untuk mengetes apakah pompa ini bekerja sampai atas atau bagian rotengnya. Apabila air keluar dari ini maka pompa ini bekerja mampu untuk mentransfer air dari SSP atau fire saving tank menuju ke tank atau atas. Generic ruang fitness atau gym dapur. Isinya bersama. Di sini ada fan. Ini artinya exhaust fan. Jadi kipas ini berputar untuk mengeluarkan suhu panas. Sedangkan SAS itu adalah air fan atau udara segar. Air surut itu artinya air udara yang dingin yang masuk ke dalam ruangan. PRV, ini PRF, pressure segar menuju ke ruangan. Jadi udara yang panas akibat aktivitas manusia di dalamnya dan komputer serta perangkatnya, panas itu akan naik ke atas karena udara panas lebih ringan daripada di sini. Apabila udara panas itu sudah berdetak akan keluar melalui exhaust fan di sini. Tekanan di sini akan berubah sehingga tekanan di luar akan mencapai masuk ke dalam. Yang ke dalam adalah
Padahal udara dingin, karena udara dingin lebih berat daripada udara panas. Bagian dari sistem AC. Sistem AC sentrifugal. Jadi ini pertama itu masih dalam bentuk lembaran persegi yang dibentuk diberikan rupa sesuai desain dan ditentukan distribusi udara yang akan didistribusikan ke masing-masing ruangan. Jadi seperti ini. Ada juga yang lebih besar sesuai dengan perencanaan yang ditentukan. Distribusi udaranya madam dengan lima putih ini adalah untuk air bekas, air kotor, dan air hujan. Ini adalah kabel tray yang fungsinya untuk menaruh kabel agar kabel itu tertahan dengan rapi. Nah, ini salah satu contoh juga pipa pemadam yang berada di setiap lantai atau masing-masing lantainya. Di gedung belakangnya itu adalah gedung perbelanjaan. Ini sudah kurang lebih 80% lantainya jumlahnya. Jadi bangunan ini memiliki bangunan 21 lantai. Menyimpulkan dalam suatu proyek ini selalu kita mengutamakan K3, yaitu keselamatan dan keamanan kerja. Kemudian dalam rancangan itu ada bangunan dari segi booking, artinya kita harus merancang sedemikian rupa sebaik mungkin untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi penghuninya, sehingga dalam kehidupan dalam suatu perkantoran sendiri dapat terjaga. Kemudian instalasi yang dilakukan masing-masing kontraktor. Jadi di dalam ini ada kontraktor banyak, termasuk dalam kontraktor mekanika engineering, struktur, sipil, dan arsitektur. Kemudian saat merancang itu ada manfaatnya. Jadi saat merancang para kontraktor itu berkonsultasi mengenai manfaat atau tujuan kita untuk merancang suatu perancangan, kemudian kerugiannya apa, akibatnya apa, sehingga kita dapat menyimpulkan solusi apa yang terbaik. Itu semua diberikan atau dirapatkan. Demikian tadi sudah disampaikan paparan atau presentasi apa yang sudah dikerjakan selama PKN di proyek di tower ini. Jadi sementara yang disajikan mungkin tidak seluruhnya ya, tetapi ada beberapa bagian yang bersangkutan ini ikut di dalam perencanaannya dan di lokasi-lokasi itu, dan gambar-gambar yang perencanaannya tadi sudah disampaikan dan dijelaskan beberapa komponen-komponen yang ada di, terutama sistem mekanik yang ada di tower itu. Baik, mungkin ada pertanyaan atau masukan dari saudara mahasiswa dan bapak dosen yang bersilakan. Ada. Terima kasih Pak. Ya ini contohnya tadi ya, pertanyaannya seperti yang saya sendiri yang aku tidak untuk. Saya bertanya, tadi ada pompa ya. Dari satu, tadi saya bilang. Nah, pompa air. Ya secara sedikit saya pernah membaca ada istilah berbagai macam jenis pompa. Kalau yang salah seperti ini, tentunya ada istilah pompa yang ada di situ. Tentunya banyak dengan. Jadi gedung ini masih dalam proses pembangunan. Untuk unit-unit mekanikanya masih belum terinstall atau belum ada di lokasi, dan ini masih dalam bentuk rancangan. Tetapi saya hanya mengetahui kapasitas untuk pompa ini adalah sebesar 200 liter per unit dengan jasnya 150 meter. Pompa ini adalah jenis sentrifugal. Sentrifugal yang digunakan yang terletak di dasar dua untuk mengalihkan air dari ground water tank menuju ke tank. Apakah kalau saya pompa tidak masih kita masih ya kayak musik itu apa ya nggak ini sentrifugal karena jalannya ya besar dan umum untuk digunakan. Seperti itu. apa
Dari yang buat ini, alasan bapak saya itu yang mulai maunya Pak Joko dulu, teman tadi kenapa harus jadi format itu? Headnya berapa kan? Headnya 150 meter. Ya, dari kecilnya 200 meter. Dengan jepit dan head seperti itu mampu nggak dia itu air keluar melalui paling ya saya taruh air tadi ya. Itu kira-kira logika Anda itu mengangkat siapa sih sehingga Anda mampu memilih pompa itu. Jadi dalam peran saya ini pompa yang digunakan ini mulai dari Yang ada pengalaman apa saja. Oke. Jadi di dalam pipa ini ada pellet, ada laser dari pellet. Di dalam ini juga ada Pompa kan punya head. Headnya tadi berapa? 250 meter. Iya. Di pompa itu ada head suction, ada head discharge, ada head losses, gitu ya. Head suction itu ditambah head discharge, ditambah head losses, itu harus di atas atau di bawah 150 meter. Menurut Anda? Oke, mungkin itu kayak tidak melebar. Nanti akan menyambung terus-menerus dari pusat, yang yakin ya hanya juga. Kira-kira begitu. Dan sudah mampu mengatasi itu dalam perhitungannya dari Pak Maruf sampai ke situ. Supaya tidak melebar, ini yang pertama tadi alasan yang saya dapat adalah pompa tamuannya terbuka, jadi sudah disebut, dan juga sudah disebut. Mungkin kalau yang ingin ditambahin lagi di sistem yang lain tadi, misalnya ada sistem pompa untuk kebutuhan yang lain juga dipastikan itu memang sudah bisa. Karena ini sudah dari pertanyaannya benar. Terus. Ini tadi kan sudah berkembang kemana? Nanti topiknya kan cuma ini tuh, ada seperti jadi. Enggak itu ya oke. Nah, di mana Pak Joko itu dari 150 untuk buku di Sikili itu rostannya itu posisinya di mana? Berapa meter itu? Rokai masih dia Ya. Tiga harus ada pompa. Tiga pompa. Kalau tidak pompa dua operasional tapi mati. Sebenarnya Tadi saudara kita ngapain namun apa harus ini? Apa masalah dagingnya hasil? Itu. Jadi ini Pak saya. Ini belum daging seperti ini. Tapi nampaknya ya semangat masih belum optimal. Dan saya tidak akan mengizinkan mahasiswa untuk mengambil tugas akhir kalau capaian itu belum sampai angka full kehadiran dalam mengikuti kegiatan ilmiah di bawah jurusan apakah di fakultas atau praktik. Karena menjadi pemain KPK, buat jurusan, saya akan menjalankan tugas. Karena itulah hadir Pak Ijin yang semangat ya, sekali, tidak sekali dan boleh BPA kalau tidak PKS. Tolong sampaikan teman-teman Anda, kami tidak akan memberikan rekomendasi untuk KPK kalau mahasiswa itu belum sampai 10 kali ya. Saya juga panggilan supaya disampaikan. Bapak-bapak dosen, komunitas itu kalau kelas banyak disampaikan. Itu saja. Sekali lagi mari kita terus kepada mahasiswa.